Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita ketemu lagi di podcast Dr. Alia _THT Official. Dan seperti yang pemirsa lihat di samping saya ini sudah ada 3 dokter muda mahasiswa dari Universitas Jember. Betul? Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Gimana nih rasanya diundang di podcast Dr. Alia _THT Official? Awalnya bingung ya. Kaget ya. Kaget ikut podcast. Tapi ya udahlah, gas-gas aja. Oh gitu. Jadi kalian udah siap gitu, ya? Oh bangga juga. Tadi ada yang bangga gitu, terus kemudian kaget juga. Kaget. Oke, karena sudah melihat kok kayaknya diundang podcast tampil visual gitu ya. Iya benar. Belum berpengalaman soalnya. Belum berpengalaman, tapi nanti pasti berpengalaman. Kali-kali diundang lagi, Iya, ya kan? benar. Siap. Oke, ini kan kalian ini April, Hilmi dan juga Syamia. Iya. Ini kenapa sih kalian masuk fakultas kedokteran? Itu arahan dari orang tua ataukah dari diri sendiri ingin masuk FK? Siapa dulu nih? Siapa dulu yang jawab? Boleh terserah. Ini dari April dulu. Saya dulu. Oke. Tadi pertanyaannya kenapa kok bisa pilih FK ya? Mungkin terdengar klise ya. Jadi sebenarnya jadi dokter tuh cita-cita sejak SMP mungkin ya, sejak sekolah. Jadi emang belum ada gambaran lain selain apa ya kalau selain jadi dokter. Jadi emang cuma cita-citanya jadi dokter dari awal sekolah. Jadi diniatin dari sekolah emang giat belajar karena tujuannya mau masuk FK gitu. Oh, jadi memang sudah dari SMP gitu ya? Iya, cita-citanya. Jadi yang cita-citanya jadi dokter bukan hanya anak TK pas ditanya ya. Biasanya kan anak TK kalau ditanya cita-citanya apa, nggak jauh-jauh dari dokter gitu. bener. Ya kan, ternyata sudah ada pikiran dari SMP itu dari diri sendiri pengen masuk FK, pengen jadi dokter. Oh. Tapi mungkin kendalanya karena sekolah FK lama, terus biayanya pasti juga nggak sedikit kayak gitu, pasti sebelumnya juga minta restu dulu ke orang tua, didukung apa enggak ini, soalnya kan nggak mau membebani mereka dalam segi biaya kayak gitu. Iya. Syukurnya mendukung, jadinya lebih termotivasi untuk belajar juga. Oh, oke. Kalau Hilmi? Saya mirip gitu. Saya juga dari SD pengen jadi dokter. Tapi awalnya nggak pengen jadi dokter sih. Saya kan keluarganya itu nggak ada yang dokter. Jadi saya tidak terekspos dengan dunia kedokteran. Tapi kebetulan waktu saya kelas 4 pernah patah tulang, fraktur radius segmental. Jadi waktu itu saya dioperasi, ditangani oleh dokter spesialis ortopedi. Nah sejak itu saya ngeliat, ternyata kerja di rumah sakit itu keren ya. Kayaknya asik ya gitu. Dan kebetulan selama sejak kecil tuh saya selalu suka dengan sains, khususnya biologi. Nah dari SMP, SMA itu saya sudah menekuni di Olimpiade Biologi, makanya untuk kan jalur undangan itu selain nilai rapot sama ada sertifikat. Nah itu saya mengejar itu juga. Jadi ini dari SD, ini dari SMP. Nah kalau Syamia? Kalau saya emang dari bayi ya. Mungkin orang tuanya dokter juga. Enggak, bukan dokter, tapi orang tua pinginnya saya jadi dokter. Kebetulan anaknya pingin juga gitu. Oh. Ya dijalani, didukung sama orang tua, jadi menyenangkan lah sekolah di FK itu. Oh begitu menyenangkan sekolah di FK. Oh apa sih yang bikin kalian senang? FK, Fakultas Kesenangan. Nah, Iya benar. Fakultas Kebahagiaan bisa ya kan? Ya, yang bikin kalian senang apa? saya dulu ya Mbak ya. Kalau yang bikin senang itu karena satu, jadi tiap hari itu kita mendapat banyak pelajaran baru gitu. Kadang oh ternyata tubuh saya nih kayak gini gitu kan banyak yang kita pelajari dari anatomi, gimana sih organ-organ itu, gimana sih kerjanya, gimana sih kok bisa manusia tuh bernafas gitu, itu menarik gitu loh Mbak. Ternyata banyak hal yang kita remehkan dari dulu gitu. Oh di FK ini kita malah jadi kayak oh gini ya ternyata gitu. Apalagi itu masih preklinik ya. Kalau sekarang kan sudah masuk klinik, sudah koas di rumah sakit, tiap hari ketemu sama pasien tuh keluhannya beda-beda, kasusnya beda-beda, dan kita tuh banyak
interaksi sama orang lain gitu. Itu jadi wah ternyata seru ya jadi dokter itu. Ternyata menyenangkan kayak. Kesenangannya seperti itu ya kalau Syamia ya. Kalau Hilmi? Oh ya, saya memang suka dengan sains biologi dan khususnya kedokteran ini saya sangat suka dengan materinya. Jadi saya belajarnya juga enjoy, saya tidak merasa tertekan meskipun tuntutan belajarnya memang cukup tinggi ya. Terus ya, praktikumnya menurut saya juga asik, mulai dari anatomi sampai ke farmakologi itu praktikumnya yang kita lakukan beneran, kita periksa preparat-preparatnya itu kayak gitu. Itu sangat menyenangkan buat saya. Sangat menyenangkan, memang dari dulu udah suka sama biologi gitu ya. Meskipun bahasanya kan bahasa asing yang susah banget ya untuk dihafalkan gitu. Tapi kayaknya kamu udah fase ya Hilmi? Insya Allah. Insya Allah. Kalau dari April? Kalau dari saya mungkin yang menarik ilmu kemanusiaannya ya. Memang melatih buat menolong orang, membantu, terus ngelihat keluarga pasien yang seneng karena keluarganya terobati sembuh, itu juga jadi kebahagiaan sendiri kalau nanti mungkin jadi dokter. Oh, lebih ke arah kemanusiaan ya, makanya senang gitu ya. Empati. Oh, apa jangan-jangan dulu pas sekolah ini jadi dokter kecil di sekolahan? Ada nggak sih zaman kalian dokter kecil? Eskul kayak PMR gitu. Oh, ya, ganti ya namanya ya. Ya ampun, ketahuan saya ini angkatan berapa ya ada dokter kecil. Oh, berarti jadi dari dulu kamu itu mengikuti eskul yang berbau tentang kesehatan, kemanusiaan seperti itu? Ya, sedikit waktu SMP. Waktu SMP aja, waktu SMP aja. Oh, SMA kenapa nggak dilanjutin? Apa nggak ada? SMA lebih fokus belajar kayaknya. Oh iya, jadi ini ya masuk PTN itu soalnya jadi iya. fokusnya belajar. Susah ya. Susah, iya. Gimana sih perjuangan kalian nih? Apa yang membuat kalian tetap pada jalurnya? Oh, saya nih mau ke FK gitu. Apa yang memotivasi kalian? Karena kan ujiannya susah gitu ya untuk masuk, apalagi untuk masuk fakultas negeri. Gimana nih? Waktu dari proses pendidikan ya memang bener sih, memang sulit sekali rasanya. Ternyata ulangan harus di atas 80, dari 90 kadang kan targetnya untuk mencapai rapot yang baik itu kan untuk masuk jalur undangan. Ya, tapi tadi saya juga mengingat bahwa inilah yang saya pengen. Ini dari dulu saya memang pengen jadi dokter, khususnya spesialis ortopedi. Cita-cita saya dari SD itu juga sejak mengalami patah tulang. Ya udah, saya capek itu. Ya nggak apa lah, tapi saya kembalikan ke niat awal ya. Harus bisa gitu. Harus bisa. Kalau Syamia? Sama. Jadi semua tuh tergantung sama tekad. Kalau emang dari awal kita tekadnya pengen jadi dokter, mau rintangannya kayak gimana sebenarnya pasti bisa dilewati. Harus siap. Harus siap apapun yang terjadi gitu ya. Karena itu sudah cita-cita kita sendiri. Apalagi kamu dari kecil. Iya, jadi bayi nih. Dari bayi udah dielus-elus gitu ya sama ibunya ya. Jadi dokter ya nak. Kayak gitu. Itu kalau tadi Hilmi jadi spesialis ortopedi, kalau kamu? Sejauh ini pinginnya jadi penyakit dalam. Penyakit dalam. Oke. Kalau dari April? Cita-cita spesialisnya nih? Enggak, yang termotivasi dulu. Oke. Sama sih. Sejauh ini emang karena dari niatnya dari awal cita-citanya jadi dokter. Kalau emang lagi ada di titik capek ya istirahat. Terus itu inget niatnya lagi mau kedepannya jadi dokter, ntar belajar lagi kayak gitu. Jadi pasti ada fase healingnya dulu juga kalau lagi di titik capek burnout belajar gitu. Istirahat dulu, sebentar kembali lagi ke niatnya belajar lagi. Kalau pandangan saya itu kalau misalkan anak-anak FK itu kayaknya nggak ada waktu healing deh, karena pelajarannya masya Allah gitu ya, nggak main-main gitu ya. Karena kan jangankan kita ngebahas tentang tubuh manusia keseluruhan, bahkan untuk area wajah aja itu kan banyak ya yang harus dipelajari. Itu sih yang awamnya saya gitu ya. Belum tangan pasti banyak ya, atau sel saraf atau apalah itu gitu ya. Nah, jadi anggapan saya tuh kalian kerjaannya kayaknya belajar terus, tapi ada waktu healing. Kadang harus ada. Kadang harus disempatkan kayaknya. Oh, mencuri waktu. Iya, disempatkan. Jadi kalau misalkan ada waktu sedikit, yaudah ngopi dulu gitu ya. Iya. Terus atau main dulu gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian sendiri traveling nggak sih? Maksudnya ke kota ini gitu. Nggak sempet ya? Traveling. Ini ya kayaknya. Syamia, kemana aja?
Kalau tipsnya kalau dari saya Mbak, kebetulan ikut organisasi itu yang suka jalan-jalan. Nah, dari situ kita bisa jalan-jalan. Kalau misalnya camping, saya pernah ke Semeru, terus ke pantai-pantai yang belum pernah ditempati kayak gitu. Terus ke danau-danau. Apalagi ya, camping, pokoknya sering camping, naik gunung, Ijen gitu-gitu. Teman-teman tuh kebetulan sukanya kayak gitu. Kalau misalnya libur kan kita kadang kalau preklinik ya, kalau masih sekolah kuliah di kampus itu kan Sabtu Minggu bisa dimanfaatkan, atau habis ujian nih libur nih, ayo naik gunung gitu. Naik gunung lah, kita jalan gitu. 2 hari 3 hari gitu, camping lah di atas, nyari suasana baru kan, nggak ada gadget, nggak ada belajar, nggak ada buku ya kan. Bukannya kamu bawa buku kemarin di Enggak. Jangan bawa buku. Oh, kalau waktunya healing jangan bawa buku gitu ya. Benar. Dilupakan dulu semuanya. Iya benar-benar ditaruh dulu ya. Kalau kamu healingnya gimana, Hilmi? Saya healingnya utamanya kuliner. Kuliner yang promo khususnya. Jadi semakin promonya mantap, semakin senang saya. Memang terkenal. Oh iya. Saya pikir kalau anak-anak FK ya karena biayanya aja cukup tinggi gitu ya. Jadi untuk uang jajannya juga banyak ya, nggak butuh promo lah, udah bisa lah gitu. Justru itu karena biayanya udah banyak, makannya harus kita kurangi. Kita hemat-hemat juga. Pengeluaran lain dihemat. Oh iya. Karena biaya makannya, biaya pendidikan sudah mahal ya. Oh iya benar. Iya benar, makanya kamu dihemat ya, badannya nggak membesar gitu ya. Kan katanya hobinya kuliner ya kan. Saya nggak hobi kuliner sih, tapi kenapa seperti ini? Kalau dari April, Kalau healingnya? dari saya, ya pastinya tetap menyisihkan waktu buat ngelakuin aktivitas hobi yang biasanya. Kalau saya hobinya renang. Oh. Jadi yang biasanya renang atau nggak gitu jalan-jalan, sekedar jalan-jalan ke mall sama teman-teman, itu udah healing sih buat saya. Oh, renang. Kalau renang udah jelas nggak bawa buku ya. Takut basah. Bener juga. Ya kan, takut basah. Iya. Nah, perasaan kalian setelah masuk FK gimana sih, dan menjaga apa ya, hubungan dengan teman-teman dan juga keluarga? Karena yang saya tahu kalau udah masuk FK ini kan keren gitu, ngebanggain banget. Jadi kayaknya ini lo gue gitu loh. Jadi gimana nih untuk kalian di sosial, di teman ataupun juga di keluarga, karena kalian ini termasuk mahasiswa FK? Ya, yang jelas waktu pertama kali keterima, saya dan orang tua merasa bangga dan senang ya. Apalagi orang tua saya biasalah kayak baru masuk keterima kan, belum masuk kuliahnya udah kayak tiap kali ngobrol sama keluarga lain kayak udah jadi dokter aja gitu. Saya diam aja wis. Iya wajar karena itu kan kebanggaan gitu ya. Itu dari sisi orang tua yang membanggakan anaknya. Kalau dari kamu sendiri, yang kamu ini yang bener-bener yang ngejalanin. Ya kalau saya sih, saya senang dalam artian gini, saya merasa ya saya one step closer to achieve my dreams gitu ya. Ya jadi waktu masuk tuh ya udah seneng, tapi saya ya nggak euforia banget juga, tetap tahu bahwa habis ini akan tambah berat. Mulai dari sini akan semakin berat perjuangan saya. Ya udah, saya siap-siapkan diri aja untuk itu. Kalau dari teman-teman circle-nya kamu, apakah semuanya masuk FK atau ada di beberapa fakultas lainnya? Circle di SMA itu kebetulan cuma satu yang bercita-cita jadi dokter, yang lainnya jadi teknik, senangnya teknik, programmer. Oh, beda itu. ya. Ya, memang beda passion sih. Beda passion. Jadi kalian masih tetap bisa nyatu gitu ya sama Ya. teman-teman kalian ya. Oke. Kalau April, Kalau untuk saya ke teman-teman yang ke teman-teman, keluarga gitu, bahwa ini loh aku masuk FK. Oke, kalau dari saya mungkin dari kegiatan-kegiatan aktivitas sosial atau nggak gitu, ikut organisasi-organisasi yang emang buat merakatkan hubungan sosial saya kayak gitu. Terus kalau untuk yang teman-teman lama mungkin disempatkan kalau lagi libur semester gitu, pulang kampung, ketemu keluarga, melepas kangen. Terus itu ketemu teman-teman lama juga, jalan-jalan kayak gitu sih, mungkin untuk menjaga silaturahmi sama teman-teman lama, sama keluarga juga, disempatkan pulang. Kalau circle kamu, teman-teman kamu ada yang FK juga atau teman-teman lama, maksudnya teman sekolah? Teman-teman lama kebetulan ada tapi jauh. Oh jauh. Iya. Itu sempat nggak sih digojlokin gitu? Wih, mau jadi dokter ini, calon dokter gitu. Iya. Oh iya. Agak pressure sebenarnya ya malahan. Gitu ya, merasa. Tanggung jawab moral. Oh iya, bentar lagi jadi dokter Iya, gitu. Karena kan memang ada kebanggaan sendiri gitu. Kalau Syamia ini yang udah dari bayi pengen jadi dokter.
Pertama keterima, seneng. Ya iyalah pasti. Seneng, semuanya seneng, keluarga seneng, saya sendiri seneng, teman-teman juga. Karena kan kebetulan dulu pas SMA itu satu circle-nya tuh banyak yang pingin jadi dokter. Jadi emang berteman itu teman-temanku pingin jadi dokter semua gitu ya. Alhamdulillahnya kita semua keterima, jadi lanjut lanjut membahas bareng. sesuatu itu jadi lebih nyaman sih kalau emang teman-teman kita tuh satu circle. Iya, satu circle kayak gitu. Terus masih awal-awal, masih happy-happy, baru dipaparkan lah, oh ternyata jadi anak kedokteran tuh kayak gini. Ternyata yang bikin kamu ternyata gimana? Nyesal nggak tuh? Aduh. Nggak menyesal, cuman kan kita harus menyesuaikan ya. Awal-awal tuh kayak, oh ternyata kuliah itu rasanya kayak gini. Karena dulu kan SMA kan nggak ada kuliah bareng-bareng semua orang kayak gitu kan, nggak ada praktikum yang megang apa ya, kayak kadaver ibaratnya mayat gitu kan ya, kan nggak ada gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa menyesuaikan dulu. Terus tiap hari ketemu sama dokter-dokter yang wow kayak gitu, keren ya dokternya, keren ya mereka kayak gitu. Termasuk dokter itu kan termasuk guru kita gitu ya. bener. Oke. Kalau tadi kan kita udah ngobrolin tentang healingnya kalian gitu ya, supaya tidak stres gitu. Nah, kalau untuk kalian membagi jadwal kalian yang kayaknya padat banget ya. Saya nggak tahu jadwal kalian itu apa saja dari setiap harinya, dari bangun pagi sampai tidur lagi. Tapi yang jelas kewajiban kita sebagai umat muslim itu kan pasti menjalankan yang wajib 5 waktu ya. Gimana untuk membaginya? Keteteran kah atau bahkan enggak, kita pasti melaksanakan atau seperti apa? Kalau masalah ibadah yang utama memang pastinya dari niat kita sendiri ya. Kalau masalah ibadah itu, jadi kalau emang dari niat kita diprioritaskan ibadah ya mau nggak mau harus dilaksanakan kayak gitu. Terus juga pinter-pinter cari lingkungan yang baik, teman-teman yang juga rajin ibadah, ntar pasti memotivasi kita juga buat ngajak ibadah kayak gitu-gitu biar nggak lupa sholatnya. Terus syukurnya juga mungkin lingkungan kampusnya juga positif ya masalah ibadah. Dosen-dosennya juga pasti kegiatannya tidak mengganggu waktu sholat kayak gitu. Pasti ada waktu isoma buat sholat, izin sholat kayak gitu, itu pasti jadi nggak bakal ditinggal lah kalau masalah ibadah kayaknya. Oh, jadi Masih tetap aman, ya, masih aman iya. ya kalau April. Iya. Kalau Hilmi. Termasuk dosen-dosen muslim di kampus kita juga sangat open ya terkait itu. Jadi kalau misalkan sudah waktunya sholat pasti beliau-beliau mempersilahkan tanpa mempersulit gitu. Jadinya ya kita istilahnya nggak ada yang dimana kita harus terpaksa meninggalkan sholat, itu nggak ada sih kalau di kuliah. Oh, jadi lancar gitu ya, termasuk jadwalnya Syamia juga. Hampir semua sih ada waktu sholatnya, ada isomanya, jadi aman-aman aja. Positif Kalaupun vibe banget. ya, kalaupun kayak selama koas ada operasi mungkin panjang gitu ya, biasanya tetap habis operasi kadang dokter-dokternya malah yang aja, ayo deh bareng-bareng deh gitu, bareng-bareng sholat berjamaah gitu. Jadi menurut saya vibes di kampus ataupun di rumah sakit sangat-sangat positif. Oh, Masya Kadang Allah. kalau kami lagi operasi kan ada operasi yang bisa 7 jam, 6 jam sekali ngerjain itu kan. Ya itu kita gantian turun dari meja operasi untuk sholat masing-masing petugas operasinya itu. Oh, Baik dari gitu. dokter sampai ke perawat dan DM juga. Oh, bisa seperti itu ya. Nanti cuci tangan lagi, pasang lagi. Oh gitu, saya pikir kalau sudah berjam-jam di meja operasi ya sudah nggak bisa kemana-mana gitu. Ternyata tidak ya, jadi masih nggak ketinggalan. Nah itu kalau untuk yang ketika kita berkegiatan. Nah saya pengen tahu kalian di waktu sholat subuh. Nah itu gimana sholat subuhnya kalian? Karena kan yang saya bayangkan gitu ya, tugas banyak, kadang sampai ngelembur juga gitu ya. Dan yang paling berat memang sholat subuh. Jadi gimana ini sholat subuh kalian? Sialnya apa untungnya ya? Sialnya aja deh. Sialnya kita tuh juga banyak kuliah pagi. Jadi mau nggak mau emang bangun pagi. Jadi ya udah bangun sekalian, ya udah subuh sekalian. Oh gitu. Pernah kuliah jam 5 gitu, berapa kali sudah kita kuliah jam 5 itu. Oh kuliah ada jam 5 pagi? Ya, kadang-kadang. Oh makanya berarti nggak salah ya, pemimpin daerah salah satu di Indonesia itu yang membuka sekolah itu di jam 5 pagi. Karena di kuliah juga ada ya. Iya. Oh, tapi kan ada kan? Ada kuliah jam 5. Itu materinya gimana? Bisa masuk apa enggak ya kalian? Ya,
mau harus bisa. Oh, harus bisa. Diusahakan ya. Semampunya. Diusahakan harus bisa semampunya pas ya. Oke, kalau tadi waktu sholat udah nggak terabaikan gitu ya. Nah kalian sendiri kan ini aslinya bukan dari Jember dong ya? Dari mana kalau April? Saya dari Sidoarjo. Sidoarjo, Hilmi? Saya Solo. Solo? Bondowoso. Bondowoso. Ini mungkin yang paling dekat ya dari Jember ya, Bondowoso. Nah, gimana kamu dengan keluarga nih? Karena kan jauh. Nah, mungkin menyempatkan video call karena zaman sekarang ya gampang banget ya video call. Komunikasi dengan keluarga itu seperti apa? Yang paling deket dulu coba. Yang paling dekat pulang. Iya sih bener ya. Pulang. Ini tinggal pulang ya bener. 1 jam mungkin nyampe. Keuntungan saya dibandingkan teman-teman adalah sering pulang. Karena rumahnya deket gitu. Jadi kalau emang libur Sabtu Minggu, kalau emang bisa pulang. Tuh, kalau nggak bisa pulang, kayak misalnya kita masuk stase yang mayor yang 10 minggu lama kan ya, terus kegiatannya juga padat. Biasanya orang tua yang kesini, atau sering telepon, sering gitu. VC. Oh, kalau Hilmi yang paling jauh. Ini tadi paling dekat, ini paling jauh. Bener. Saya juga sama. Saya pulang jarang ya karena perjalanannya kira-kira 10 jam, 9 jam bis itu. Jadi saya pulang kalau liburnya ada paling nggak 3 hari lah. Jadi mungkin pas semesteran seperti itu. Jadi kalau Sabtu Minggu saya nggak pulang. Kadang-kadang orang tua juga yang di sini. Jadi mereka yang mampir ke Jember tuh saya ajak ya kuliner juga. Saya tunjukin kuliner-kuliner Jember tuh. Terus mereka juga sering kali kaget terpukau ya. Enak ya makanan di Jember gitu. Murah-murah juga. Murah-murah juga ya karena kamu nyarinya promo, Iya. ya kan? Murah-murah dan berkualitas itu yang saya cari. Murahnya nggak murahan dong. Oh, murahnya nggak murahan. Jadi kayak kaki 5 rasa bintang 5 gitu ya. Biasanya promonya kan kayak begitu ya kan. Nah, ini yang tengah-tengah nih agak jauh ya nggak terlalu jauh juga. Nggak terlalu jauh. 3 jam mungkin ya kalau ke Sidoarjo, Surabaya itu. Kalau zaman sekarang emang yang paling mudah komunikasi ya, telepon, chat, video call itu pasti disempetin sempet-sempetnya. Terus kalau emang libur jaga, misal juga 3 hari itu biasanya saya pulang. Minimal disempatkan ya sebulan sekali pulang. Baik kok udah suntuk, pasti untuk nge-recharge energi ini pulang kampung tuh sangat-sangat membantu. Oh iya, ketemu sama keluarga. Makan makanan rumah. Khasana ya. Makanan ibu itu ngangenin banget. Oh iya bener masakan ibu tuh yang paling ngangenin ya. Meskipun kayak istilahnya cuma ayam goreng aja. Di luaran sana udah banyak kan ya ayam goreng. Tapi kalau udah masakannya ibu beda loh. Iya. Beda rasanya. Beda rasanya ya. Makanan favorit dari mama apa? Kok dari mama sukanya bikin lalapan sih. Oh lalapan ya. Iya. Meskipun Sambelnya enak banget kalau sambelnya ibu. Iya. Kalau Hilmi? Saya spaghetti carbonara dari mama. Oh Beda. beda ya. Indonesia banget. Iya. Aku makan itu kayaknya nggak cocok. Cocokan mie ayam kalau saya Hilmi. Kalau Syamia? Kalau aku di rumah olahan kambing biasanya nasi kebuli. Oh iya. Kambing. Iya, sesuai ya, Iya. sesuai keturunan gitu ya. Iya. Kamu bisa masak nggak? Kambing-kambing itu? Nggak bisa, maaf ya. Berarti nggak pernah ikut di dapur? Jarang ya. Cuman pas puasa doang. Oh puasa Kalau aja. libur. Oh kalau libur. Ini pas kuliah, tapi pas dulu sebelumnya SMP SMA. SMA saya kan di Jember, jadi emang dari SMA udah nggak di rumah gitu. Oh Jadi gitu. Jadi udah biasa jauh gitu ya. Iya. April sendiri bisa masak. Sedikit-sedikit lah. Cuma yang belum bisa mungkin bikin sambal ala mamah ya. Bener itu. Nggak ada yang ngalahin. Gak ada yang ngalahin, no debat. Apalagi Hilmi bisa masak spaghetti. Bisa sih kalau bangsanya kayak gitu. Oh, bisa. Lalapan nggak pernah bikin. Nggak pernah bikin tapi pernah makan. Pernah dong. Oh, saya pikir nggak pernah makan. Jadi saya jadi bayangannya Hilmi ini makanannya kayak burger gitu, kebab, Western ya? Iya western gitu. Tapi kalau masakan Indonesia gitu suka? Saya masakan yang manis-manis ala kecap Jawa tuh kurang cocok. Jadi kalau masakan Indonesia bangsanya masakan Padang yang bumbunya kuat. Masakan Padang, masakan Manado itu. Saya suka. Kalau masakan Jawa kecap-kecap kurang.
Padahal asli Solo ya. Iya. Biasanya kan kalau Solo identiknya manis. Nah, saya tinggalnya nggak di Solo sebenarnya. Besarnya nggak di Solo, di Kalimantan pernah, Samarinda, Banjarmasin, Tangerang itu pernah. Oh, Pindah-pindah. pindah-pindah Nomaden. ya. Cocok di Bondowoso kayaknya. Kenapa di Bondowoso ada apa? Karena makanannya berempah-rempah. Iya, berempah-rempah dan juga lebih ini ya kayak asin gurih Iya, seperti itu. Jadi memang bukan manis. Jadi kalau misalkan orang Lumajang, karena ini kita tapal kuda ya. Nah kalau misalkan orang sini mainnya ke Jogja, Solo itu biasanya kurang cocok sama kulinernya. Ya karena memang rasanya sudah beda gitu ya. Dan orang sana pun ngelihat mungkin masakan sini kok asin gitu. Ini kita jadi kemana-mana gitu ya. Jadi kuliner ya. Mungkin nanti ada segmen lain tentang kuliner. Apalagi ada pakarnya ya. Hilmi Atta. Ada pakarnya ini Hilmi. Oke deh. Terakhir nih dari saya pengen tahu dalam prakteknya itu kan setelah menjalani semua pendidikan gitu ya di FK ini kan ternyata kalian ini nggak langsung jadi dokter apa langsung jadi dokter sih? Kita kan per kuliah ya, preklinik istilahnya untuk dapat gelar sarjana itu kan kira-kira 4 tahun, 3,5 sampai 4 tahunan ya. Terus kemudian kita koas preklinik di rumah sakit itu 2 tahun, hampir 2 tahun. Terus kemudian kita ujian UKM PPD atau bisa disebut ujian nasional dokter. Kalau lulus nanti kita sumpah dokter, dapat gelar dokter, kemudian internship 1 tahun. Itu sudah dapat bantuan hidup dasar dari Kemenkes ya. Tapi belum digaji, jadi kita istilahnya bantuan hidup dasar itu selama 1 tahun, baru habis itu bisa kerja jadi dokter. Jadi dokter, oh berarti selesai pendidikan itu masih banyak tahapnya gitu ya? Banyak banget. Masih banyak tahapnya. Tapi menurut kalian menjamin gak sih jadi dokter? Menjamin apanya nih? Iya, untuk finansial. Finansial, Mas. Menjamin. Kalau dokter masih dokter umum kayaknya emang mulai dari nol ya. Tapi lumayan Nggak menjamin. bisa. Oke. Kalau untuk stabil, Stabil, ya insya ya. Allah cukup. Kalau cukup mungkin insya Allah. Ya, Insya Allah tidak kekurangan lah ya. Cukup. Tidak cukup kekurangan. stabil, tidak kekurangan gitu ya. Terus bisa balik modal gitu ya. Kalau balik modal, Amin aja deh. Iya, amin ya, amin ya. proses ya nabungnya. Ya kan soalnya kalian cita-citanya bukan hanya di kedokteran, maksudnya bukan hanya dokter umum saja, tapi kan juga ke spesialis ya. Dan itu kan sebenarnya butuh proses yang panjang lagi ya. Iya. Iya. Oke deh, terima kasih ya atas sharingnya, atas kedatangannya. Iya. Gimana nih memotivasi untuk pemirsa yang jangan ragu-ragu deh untuk masuk FK gitu, gimana nih? Kalau saya sebenarnya ingin nitip pesan, justru hati-hati, bukan jangan ragu tapi hati-hati. Hati-hati bagi orang yang ingin masuk, yang disuruh masuk FK, tapi sebenarnya nggak punya keinginan, Oh, karena itu akan sangat berat. Saya yang sangat suka dengan materinya, dengan kehidupan di FK aja, kadang-kadang menderita juga, kadang-kadang sih untungnya. menderitanya tanda kutip ya. Apalagi yang sama sekali nggak pengen, misalkan karena terpaksa disuruh orang tua, misalkan karena dorongan dari pihak lain seperti itu yang bukan dari diri sendiri, itu akan sangat berat. Jadi itu harus dipikir kembali bagi yang tidak terlalu minat di kedokteran. Oke. Dari April. Kalau dari saya sama, jadi kuatkan tekadnya dulu, niatnya dulu. Kalau tujuannya apa nanti setelah lulus ini mau jadi apa, mau jadi dokter yang seperti apa. Kalau emang niatnya mau mencari kekayaan atau duit, itu sebenarnya memang prosesnya masih panjang, kayak tidak instan seperti itu. Apalagi sekarang kan, zaman sekarang tenaga kesehatan kan memang ini kurang dalam segi apa dihargainya oleh pemerintah seperti itu. Jadi memang kuatkan tekad dulu, niatnya buat apa, mungkin buat ibadah, buat menolong orang seperti itu. Oke. Seperti Allah. niatnya April di awal ya. Iya, insya Allah rezeki cukuplah dari Allah. Wah, masya Allah. Dari Syamia. Kalau dari aku mungkin buat adik-adik yang mau masuk FK semangat. Terus tekadnya harus kuat. Kok jangan banyak mengeluh, jangan banyak menyerah, karena kalau prinsip aku, kalau orang lain bisa kenapa aku nggak bisa? Jadi kalau aku bisa kenapa kalian nggak bisa? Waduh. Oke deh, terima kasih banyak ya. Insya Allah kita bisa ngobrolin yang lain ya, yang lebih nyantai lagi. Asik loh ngobrol sama kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. juga. Waalaikumsalam.